Walhamdulillahirabbil alamin. Marilah sebelumnya sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah, di mana di pagi yang penuh barokah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat inilah kita dapat dikumpulkan insyaallah di tempat yang penuh barokah pula ini di dalam rangka silaturahmi. Selain itu beribadah kepada Allah. Silaturahmi pertama ziyadatul umri. Ya, nambah-nambah umur kita jadi panjang. Walaupun umur kita nggak panjang, kita akan disebut terus sama teman-teman kita karena kita sering ketemu, sehingga jadi doa. Ya. Kedua, silaturahmi itu ziyadatul rizq, nambah-nambah rezeki. Bahkan silaturahmi itu rezeki yang langsung dibalas sama Allah, pahala yang langsung dibalas oleh Allah, yaitu pahala silaturahmi, yaitu rezeki. Buktinya kita udah ada rezeki kita langsung. Ya, dibalasnya nggak di akhirat pahala silaturahmi, melainkan langsung di dunia, langsung kontan ini namanya rezeki yang diberikan Allah kepada kita dengan khususiat silaturahmi. Terus lagi saya baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, silaturahmi itu ya, yaitu ziyadatul mahabbati, tambah-tambah kecintaan kita. Dengan silaturahmi yang tadinya nggak saling cinta jadi cinta, yang udah cinta tambah cinta, yang jauh jadi dekat, yang dekat tambah dekat. Itu silaturahmi. Ya. Selain itu silaturahmi ini ziyadatul udhuri sururil abwal, bisa jadi gembira, bisa jadi senang kepada orang-orang yang udah meninggal dunia. Orang yang udah meninggal dunia hadirin, orang-orang tua kita, ya, mungkin kakek kita, mungkin ada di antara anak kita yang udah meninggal dunia, atau orang-orang yang kita cintai telah meninggal dunia. Dengan kita silaturahmi ini, mereka pada bergembira. Sebagaimana mereka masih hidup, kalau melihat anak cucunya pada akur senang hadirin Pak. Ya. Begitu juga dengan kita silaturahmi dapat menyenangkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah meninggal dunia, hadirin, orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan alam Sayyidul Wujud, Sayyidul Maksud, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nyatanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu dan tempat, Bapak Ustaz Abdul Fatah. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan insya Allah Allah muliakan Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Sohibul Maksud, Bapak Haji Sumarno dan Ibu Hajah Sumiati beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan atas kehadiran kita dan apa-apa yang tadi telah kita baca, rumah ini beserta penghuninya tambah-tambah dibarokahkan oleh Allah. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan insya Allah Allah muliakan Ibu Haja Ani Kusmayati, anak ya Kusmayati. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan insya Allah Allah muliakan Ibu Haja Ambar. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Aris. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Israel Sumiharjo. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan insya Allah Allah muliakan keluarga besar Paguyuban BPPIT.
hadirat ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjub saya. Hadirin hadirat ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran Allah turunkan secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Tidak seperti kitab Injil diturunkan sekaligus. Begitu juga dengan kitab Taurat diturunkan sekaligus. Begitu pula kitab Zabur diturunkan sekaligus. Akan tetapi Al-Quran diturunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur, yaitu 22 tahun. Nah, 2 bulan 22 hari. Kalau digenepin hadirin, yaitu kurang lebih 23 tahun. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat. Surat yang pertama Al-Baqarah, surat yang terakhir nanti Qul a'udzu birabbil nas. Ayatnya ada 666 ayat ya. Sedangkan huruf-hurufnya ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i ya, kata Imam Syafi'i, huruf-huruf daripada Al-Quran sebanyak 1.027.000. Kalau nggak percaya hitung sendiri. 1.027.000. Nah, isi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita ya, berisi 3 kandungan. Yang pertama mengenai masalah ahkam, masalah hukum-hukum di dalam Al-Quran. Hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, semua ada. Bahkan hukum pidana perdata ada, semua ada ya. Bahkan hukum muamalah seperti jual beli ya, minjam meminjam, gadai menggadai, itu semua ada di dalam Al-Quran. Itu kandungan Al-Quran yang pertama. Kandungan Al-Quran yang kedua yaitu mengenai kisah, ceritaan. Di Al-Quran menceritakan tentang para anbiya, seperti menceritakan Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Al-Quran. Menceritakan tentang Nabi Yunus, Nabi Yusuf, menceritakan orang-orang yang soleh. Ya. Begitu juga di Al-Quran ada menceritakan tentang Fir'aun, Abu Jahal. Jadi di Al-Quran itu bukan hanya mengenai bicara tentang hukum-hukum, akan tetapi menceritakan tentang kisah-kisah orang yang baik atau orang yang gak baik ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran menceritakan tentang ilahiyatun, tentang ketuhanan, yaitu tentang Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, contoh salah satu ayat yang menceritakan tentang ketuhanan, yaitu menceritakan tentang Allah. Allah berfirman, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ini ayat, hadirin hadirat ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan tentang sifat Allah. Kata Allah, Allahu latifun. Allahu adapun Allah latifun, zat yang maha kasih sayang. Kasih sayangnya Allah bi ibadihi, kepada hamba-hambanya. Jadi kepada siapa saja Allah memberi kasih sayang. Kepada non muslim Allah sayang. Terlebih-lebih kepada kita orang-orang yang beriman. Jadi Allahu latifun bi ibadihi. Allah itu zat yang maha memberi kasih sayang, yang maha lembut bi ibadihi kepada hamba-hambanya. Lalu sepotong ayat lagi kata Allah,
yarzuqu may yasha. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Hadirin, rezeki ada dua. Ada rezeki yang johir, yang kelihatan seperti ini, yang ada di hadapan kita. Ini namanya rezeki yang johir, yang kelihatan, yang sehari-hari kita makan, yang sehari-hari kita minum, yang sehari-hari kita pakai, yang sehari-hari kelihatan ame mata. Itu namanya rezeki johir. Yang kedua rezeki batin. Rezeki batin yaitu rezeki yang gak kelihatan. Ya. Sebagaimana para ulama mengatakan ada 4 rezeki batin. Ya, kita alhamdulillah udah dikasih rezeki johir banyak banget sama Allah. Ya. Sehingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusyuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat itu nggak dapat dihitung. Dari mata aja ini nggak dihitung. Ya, pendengaran itu nikmat. Ya, kita bisa jalan dari rumah kita menuju tempat ini, itu nikmat yang terbesar. Ya. Terutama sekali kita diberi nikmat Islam iman. Terutama sekali kita diberi nikmat napas. Amin. Mahal adanya nikmat napas. Coba aja kalau nikmat napas Allah dicabut 5 menit aja sama kita. Udah. Itu kan mahal banget berarti. Kalah semuanya. Jadi kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusyuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka enggak akan kehitung itu nikmat. Itu nikmat yang johir. Nah, sekarang kita harus memperoleh nikmat batin, nikmat yang enggak kelihatan. Mana hadirin nikmat yang enggak kelihatan? Kata ulama mengatakan manrujiko al istighfar. Barang siapa yang diberi nikmat batin, nikmat yang enggak kelihatan, yaitu istighfar, lam yuhramil ghafara, maka orang tersebut enggak akan terhalang untuk diampuni oleh Allah. Jadi hadirin, nikmat yang enggak kelihatan, rezeki yang enggak kelihatan, rezeki batin, yaitu kita minta ampun kepada Allah. Itu rezeki batin. Banyak hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rezeki istighfar. Rezeki istighfar itu rezeki batin, rezeki yang gak kelihatan. Apabila kita membaca istighfar, maka udah pasti katanya para ulama mengatakan kita akan diampuni oleh Allah. Kan istighfar banyak, ada Rabbana jolamna sana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ada orang yang baca istighfar hadirin, ya, dia mengatakan Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga istighfar. Ada yang istighfar Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada yang lagi baca istighfar sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada lagi istighfar dipendek, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Kalau itu semua kepanjangan, hadirin hadirat ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, yang pendek aja dah. Kita baca astaghfirullahaladzim, udah cukup. Astaghfiru, minta ampun aku Allah kepada Allah, yang mana Allah itu bersifat al-azimah, yang maha agung. Pasti kita punya kesalahan, pasti kita punya kehilapan, baik tangan kita,
baik mata kita, baik telinga kita, baik hati kita, baik kaki kita, ya pasti ada kesalahan. Nah, kesalahan itu obatnya adalah istighfar. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca istighfar, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 10 kali. Kita astagfirullahaladzim doa, hadirin, kita akan diampuni oleh Allah 10 kali ampun. Dan Allah akan mencatat 10 kebaikan untuk kita. Dan Allah akan mengangkat derajat kita 10 kali. Kita cuman kalau baca satu aja, astagfirullahaladzim, apalagi kita baca lebih daripada itu. Orang yang membaca istighfar pasti diampuni oleh Allah. Yang kedua, rezeki batin. Manuruji kok, barang siapa yang diberi rezeki batin, ad-du'a, karena berdoa. Dia dikasih rezeki oleh Allah, cuma rezeki batin, yaitu bawaannya mau berdoa. Lam yuhramil ijabata, maka udah pasti doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Dikabulin. Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku astajib lakum, maka pasti doamu aku kabulkan. Hadirin yang bisa memperbaiki hidup kita, ya, baik masalah ekonomi segalanya, dari nggak baik akhirnya jadi baik, udah baik tambah baik adalah doa. Selain ikhtiar adalah doa. Doa bisa merubah segalanya. Hati yang sempit jadi lapang, rezeki yang sempit jadi luas. Kita kurang pintar hadirin dengan membaca doa, insya Allah ditambah-tambahkan pintar kita. Udah pintar tambah pintar. Jadi doa itu kata Kanjeng Nabi bisa merubah segala-galanya yang lebih baiklah lagi. Maka rugi orang yang nggak berdoa. Saya baca di dalam kitab Sahih Bukhari, kalau doa kita pengen diijabah 2 waktunya. Yang pertama ba'da sholatil maktubati, setelah sholat 5 waktu itu dikabulkan oleh Allah. Hadirin berdoa nggak usah pakai bahasa Arab aja, hadirin, ya, pakai bahasa Indonesia juga kita bisa. Allah maha mengerti akan bahasa. Kita minta doa, ya Allah panjangkan umur aku, sehatkan badan aku, jadikan anak-anakku, cucuku yang soleh dan solehah, dan berilah kepadaku tatkala aku meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tuh pertama, sehabis sholat 5 waktu, kata Imam Bukhari, jangan lupa membaca doa. Yang kedua, doa yang dikabulkan oleh Allah, yaitu jurubul lail, di pertengahan malam. Di pertengahan malam hadirin doa kita diijabah oleh Allah. Sebab di malam hari jarang banyak yang minta, ya, jarang banyak yang minta. Sehingga begitu kita minta, doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini, ya. Yang kedua berdoa. Yang ketiga manrujiko, barang siapa yang diberi rezeki batin, asyukra, karena bersyukur, lam yuhramil jiyadata, maka orang tersebut nggak akan kehalangan, nggak akan ditolak dari ditambah-tambahinnya nikmat, ya, dari ditambah-tambahkan nikmat oleh Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya tambah. Kata Allah, wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Hadirin, tatkala nikmat kita enggak ingin hilang, maka bersyukur kepada Allah. Tatkala nikmat kita ingin ditambah-tambah oleh Allah, maka bersyukur. Mudah-mudahan pertemuan kita, ya, di siang hari ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Yang terakhir, hadirin rezeki batin,
Man rujiko, man barang siapa orang rujiko yang diberi rezeki batin, rezeki nggak kelihatan, atau bata karena bertobat, lam yuhramil qabula, maka tobatnya pasti diterima oleh Allah. Hadirin, kita ini banyak kehilapan, kita banyak kesalahan. Ya. Nah, tatkala kita banyak kesalahan, kehilapan, kita kembali kepada Allah. Nah, kita kembali kepada Allah dari ada kehilapan, kekeliruan. Bahasa Arabnya taubat. Taubat itu ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Setelah kita mungkin melakukan kehilapan, kesalahan, kekeliruan, lalu kita kembali kepada Allah, artinya bertobat, maka tobat kita pasti diterima oleh Allah. Kata Allah, kalau engkau membawa kesalahan sebanyak langit dan bumi, aku akan membawa ampunan sebanyak 2 kali bumi dan 2 kali langit. Artinya rahmatnya Allah, ampunannya Allah lebih besar daripada kesalahan kehilapan kita sekalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pasti di dalam penyampaiannya banyak kekurangan di sana sini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan atau kita lakukan itu penyampaian atau ceramah agama, pelajaran-pelajaran dan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau untuk bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan dapat mengamalkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, acara kita telah ikuti. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup doa yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Jakiah, nanti yang akan untuk doa. Sebelum ditutup dengan doa, saya sebagai pembawa acara mungkin ada kata-kata kurang tepat atau kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu dan sekalian, kiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana junubana wa khati'atana wa jahlana wa israfana fi amrina. Allahumma innaka azizun hakim wa nahnu abdun dhaifun wa nahnu abdun faqirun wa nahnu abdun jahilun alladzi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usil mithla thawabah ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi awliya wa syuhada wa sholihin wa siddiqin wa a'immatil mujtahidin. Allahumma anjilir rahmata wa ni'mata wa syafaata wal maghfirata ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa akhwatina wa ajdadina wa jaddatina wa syahina wa talamidana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nakhusu khususan ila arwahi ahli sahibil bair wa nakhusu khususan ila arwahi ahli man hadara bi hadzal makan. Salamallahu fi kuburihim wa qarallahu junubahum wa ja'alallahu maskanahum fil jannatil ilin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ighfir junubahum. Allahumma ighfir junubahum. Allahumma ighfir junubahum wa dha'if lahumul hasanah wa kafir anhum sayyi'ah wa adhimul jannah wa akhidhum min azabil qabri wa min azabin nari irhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Bapak. Ya, cara selanjutnya mari kita santapan jasmani. Udah siang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Set ya.